Surat Ibrani 13 ayat yang berapa? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan Yesus. Haleluya. Kita punya Yesus itu tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kita memberikan tema ya, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Artinya bahwa Tuhan punya baik tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, Dia Tuhan tetap sama. Dia Yesus tetap sama, tidak pernah berubah, saudara. Kalau kita merenung sejenak, kita akan melihat betapa kita punya Yesus hebat. Amin. Betapa kita punya Tuhan hebat. Kebaikan Tuhan kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Yesus Kristus. Ketika saya membaca dan saya mencoba merenung bahwa ternyata Tuhan itu sangat baik buat kita, tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang menolong kita. Amin. Dia tetap Tuhan buat hidup kita. Dia tetap Tuhan buat segala-galanya di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita tetap percaya, Tuhan Yesus tetap setia. Amin. Dia Bapa sangat setia buat saudara saya. Dia Bapa sangat setia buat kita semua. Ya, Dia Bapa sangat setia buat semua orang percaya. Tidak memandang ke siapa. Yang terpenting kita punya Yesus Kristus itu tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Kenapa Tuhan Yesus itu tetap sama baik kemarin maupun hari ini? Karena Dia adalah Imam Agung kita, ya. Dia adalah Gembala Agung kita, Gembala yang mengasihi kita, bahkan Gembala yang siap menyerahkan hidupnya bagi kita, mau berkorban bagi kita untuk menyelamatkan hidup kita. Itulah Dia, Yesus Kristus Tuhan, baik kemarin sampai hari ini tetap sama. Amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita punya Yesus tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Pertolongan Tuhan tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Seringkali kita yang berubah setia kita pada Tuhan, berubah cinta kita pada Tuhan, berubah persoalan kita pada Tuhan. Itu yang kita berubah. Hari ini kita datang kepada Tuhan, besok kita mencari dukun. Itu orang yang selalu berubah. Tapi Tuhan kita yang kita sembah hari ini tidak pernah berubah. Amin. Tidak pernah berubah. Karena Dia Yesus Kristus adalah Gembala Agung kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 20 dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Tuhan Yesus. Beri kemuliaan kepada Yesus. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Gembala Agung kita, pemimpin besar kita. Bagi orang percaya, kita punya pemimpin besar, Gembala Agung kita, yaitu Yesus Tuhan yang harus kita hormati. Amin. Yang harus kita taat. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu menolong kita. Dan Dia selalu hadir buat kita. Dari kemarin, hari ini, tetap sampai selama-lamanya. Seringkali kalau kita tidak setia sama Tuhan, seringkali kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Seringkali kita adu masa bodoh dengan Tuhan. Seringkali kita tidak mau datang pada Tuhan. Tapi ingat, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kita semua bahwa jangan coba-coba ya menjauhkan diri daripada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, Dia tetap Yesus.
Ya. Kenapa Tuhan Yesus punya baik tidak pernah berubah? Kenapa Yesus tidak pernah berubah? Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah dan Allah berkuasa untuk mengubah setiap hidup kita. Ya. Dia mau mengubah saudara saya. Dia mau mengubah hidup kita agar kita kembali kepada Dia. Ya. Sekali Yesus tetap, sekali selamat harus tetap berpegang pada keselamatan itu. Kita tidak boleh berubah. Kalau Tuhan kita kemarin hari ini, Dia tetap Yesus Tuhan, Dia tetap sama, kita harus tetap sama. Kalau kita mengambil sikap keputusan untuk mencintai Tuhan, untuk ada di dalam Tuhan, kita terus berpegang teguh pada Dia. Ya, kita berpegang teguh. Di dalam Mazmur 102 ayat 7 dikatakan semuanya itu akan binasa, tetapi yang kalau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah, dan kau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Amin. Tetapi yang kalau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Yesus Kristus tetap sama kemarin hari ini. Untuk apa? Untuk mengubah setiap kehidupan kita. Amin. Hidup kita dulu kita belum mengenal Tuhan. Hidup dalam kejahatan dosa. Hidup kita ibarat pakaian yang sudah usang. Amin. Hidup kita itu ibarat seperti kardus-kardus yang dibuang di jalan-jalan. Hidup kita seperti ya botol aqua yang dibuang di jalan-jalan. Sekarang dipilih kembali, ya. Kardus-kardus yang rusak dipilih kembali, dikumpul kembali. Lalu didaur ulang kembali, amin. Didaur ulang kembali. Saudaraku, coba lihat di depan meja itu ada pot bunga. Ini bunga hidup atau bunga mati? Bunga mati. Tapi kenapa taruh di sini? Ini sudah didaur ulang. Dasarnya dari sampah, ya. Dasarnya dari barang-barang roncokan di jalan, lalu kemudian dikumpulkan orang, didaur ulang menjadi ya hiasan yang indah, baru kita beli dan kita taruh di depan. Itu artinya hidup kita seperti Tuhan, ya. Ketika hidup kita seperti pakaian yang sudah usang, yang tidak ada guna lagi, Dia Yesus Tuhan yang tidak pernah berubah itu mengubah hidup kita. Amin. Kalau Tuhan sudah mengubah hidup kita, jangan kita berubah setiap kita. Amin. Kalau Dia sudah memperbaiki hidup kita, ya, sudah bentuk kembali hidup kita dengan darah yang kudus itu, mengubah kita bagaikan kain yang sudah usang menjadi kain yang baru, menjadi kehidupan yang baru. Kita perlu berpegang pada Dia. Hidup kita tetap pada Dia. Ya. Sekarang kita lihat, ya, ada dos-dos yang kosong dibuang-buang seperti dulu, tidak ada lagi. Dulu dibakar buang, sekarang disimpan, ditimbang. Lalu kemudian semuanya jadi duit, ya, dan itu akan dipoles kembali, saudara, ya, akan dimasukkan di dalam pabrik, lalu dia keluar menjadi hiasan-hiasan yang bagus, seperti kaleng-kaleng, seperti botol-botol plastik, itu akan dibuat menjadi satu bahan yang bagus. Lalu kemudian orang datang jual, kita beli, itu kita tidak sadar kan? Dari barang roncokan yang kita buang di jalan itu. Saudara, hidup kita dibuang seperti pakaian usang. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Dia datang kembali kepada dalam dunia. Dia Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah berubah itu, mengubah setiap kehidupan kita. Ya. Sehingga dikatakan bahwa semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah, ya. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Kalau kita sudah diubah oleh Tuhan dan kita kembali ke belakang lagi, amin. Kita tetap maju menjadi orang yang sudah diubahkan, menjadi orang yang sudah diperbaharui. Hidup kita ketika kita belum bertobat, hidup kita seperti pakaian yang usang, saudara.
Saudara, kalau tidak mengenal Tuhan, tidak tetap hidup dalam Tuhan, banyak orang-orang hebat pun tiba-tiba akan menjadi pakaian usang. Hidupnya menjadi usang, saudara. Tapi ketika kita menjadi percaya pada Tuhan, mungkin kita tidak hebat seperti orang lain, tapi hidup kita sudah diubah dengan hidup yang berbeda. Amin. Hidup yang berubah, ya. Hidup yang berbeda, ya. Orang percaya tidak akan lenyap karena kasih Tuhan Yesus Kristus tidak berubah baik hari kemarin maupun hari ini. Amin. Karena apa, ya? Tuhan Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Karena Dia mau menyelamatkan hidup saudara dari sana. Sehingga Dia tetap sama, kasihnya tetap sama baik kemarin sampai hari ini. Tetap sama. Kenapa? Karena agar dari Yesus Kristus hidup kita dipulihkan. Hidup kita tidak dilenyapkan. Hidup kita mengalami keselamatan. Ya, di dalam Matius 3 ayat 6, bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Kalau Tuhan berubah pikiran, Bani Yakub akan lenyap. Amin. Tapi Tuhan itu tidak pernah berubah kesediaan. Walaupun seringkali kita jauh daripada Dia, walaupun seringkali kita menyakiti hati kudusnya, tapi Dia tidak pernah berubah agar kita dipulihkan, agar kita diselamatkan, agar kita tidak dilenyapkan, saudara. Ya, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita punya Yesus tidak pernah berubah. Kita punya Yesus itu kebaikannya hari kemarin, hari ini tetap sama. Ya. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, Aku tetap Dia. Amin. Jadi jangan sampai kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Tuhan yang dulu menolong kita, Tuhan yang dulu menyelamatkan kita, sampai hari ini Dia tetap menolong hidup kita. Amin. Dia tetap menolong hidup kita. Dia tetap ada buat kita. Ya, kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 4. Yesaya 41 ayat 4 dikatakan, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semua itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, Aku tetap Dia. Beri kemuliaan Yesus. Walaupun kita pun setia, Dia tetap setia sama kita. Dia tetap Yesus Tuhan kita. Dia tidak pernah berubah bagi orang percaya. Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mau supaya kita tetap ada di dalam Dia. Seperti ada pujian, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Walaupun kesedihan kita berubah, kasih kita pada Tuhan berubah, cinta kita pada Tuhan berubah, kasih kita Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kita punya Bapa yang tidak pernah berubah dari kebaikan. Kita punya Bapa yang selalu menolong setiap hari. Kita punya Bapa yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Ya, Yesus telah ada sebelum Abraham ada, saudaraku. Makanya Dia tidak pernah berubah sedikit pun. Kebaikan kemarin dan hari ini tetap sama untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Dia tetap Yesus yang tetap setia untuk menolong kita. Dikala kita mengalami kesulitan, dikala kita mengalami kesukaran, dikala kita mengalami masalah, dikala kita mengalami persoalan, dikala kita mengalami sakit penyakit, dikala kita mengalami kesusahan, dikala di mana kita mengalami penderitaan, bahkan kekurangan, Dia Yesus yang sama untuk tetap menolong kita. Amin. Hari ini jemaat kecil mulai mengambil satu keputusan. Karena kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang kemarin hari ini tetap Dia, tetap Yesus. Kita tetap berkomitmen. Kapanpun kita tetap membangun keintiman kita dengan Dia. Amin. Membangun hubungan baik kita dengan Dia. Ketika kita lebih lagi dekat dengan Dia, lebih intim dengan Dia, lebih yang kuat di dalam Dia, Dia tidak menganggap kita sebagai hamba, tapi menjadi sahabat. Saya betul-betul
terkesan, ya, terpesona dengan Tuhan mengatakan kita akan menjadi sahabat-sahabat Allah. Kita adalah sahabat-sahabat Allah. Kalau kita menjadi sahabat-sahabat Allah, saudara, Dia tidak pernah berubah untuk menolong kita, ya, dalam segala hal. Ya. Di dalam Yohanes 8:58 dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Amin. Sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada. Sebelum kita jadi, Yesus sudah ada. Maka ini menjadi satu komitmen buat kita, bahwa ternyata sebelum kita dijadikan, Yesus yang kita sembah ini sudah lebih dahulu. Amin. Yesus yang kita sembah ini sudah ada, ya. Dia tahu tentang keberadaan kita. Jika di dalam Yeremia 1:5, ya, dapat kita lihat. Yeremia, coba buka dulu, kita lihat di Yeremia. Ya, itulah. Kita lihat. Sebelum aku, sebelum tidak. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah merumuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Beri kemuliaan kepada Yesus. Ya, tapi sebelum kita jadi, Tuhan sudah tahu. Sebelum kita jadi, Tuhan sudah ada. Sebelum kita jadi, Yesus sudah ada buat kita. Dia kenal siapa kita. Dia tahu siapa kita. Makanya kasihnya pada kita tidak pernah berubah dari kemarin, hari ini, sampai selamanya. Ya, kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Jangan pernah berubah kasih setia kita pada Tuhan Yesus. Karena sekalipun kasih setia kita kepada Yesus Kristus seringkali berubah, namun Dia, Yesus Kristus Tuhan, tidak pernah berubah baik kemarin dan hari ini. Dia, Yesus Tuhan, tetap sama, kasih setianya tidak berubah baik kita. Kita juga perlu berkomitmen dan tetap berpengharapan pada Tuhan Yesus dengan tidak berubah baik hari ini sampai selamanya. Kita perlu berpegang teguh pada Dia. Dia Yesus baik buat kita. Dia selalu ada buat kita. Dia tahu apa yang kita sedang gumul saat ini. Dia tahu apa yang kita sedang alami saat ini. Dia tahu apa yang kita sedang kerjakan saat ini, kita lakukan saat ini. Dia tahu, karena Dia Yesus Tuhan dari kemarin, hari ini, sampai selamanya, tidak pernah berubah. Mulai hari ini kita mengatakan sama Tuhan, Tuhan kami tidak pernah berubah. Kami terus menikmati berkat Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, bahkan perhatian Tuhan bagi kami sangat besar, dan kami tidak bisa mampu membalas kebaikan Tuhan. Karena kami punya Tuhan. Tidak menuntut balasan kami, tapi kami punya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mulai taat, menghormati, mengasihi Dia. Amin. Saudaraku, kita sedang menikmati kebaikan Tuhan. Mulai hari ini kita mengatakan sama Tuhan, kami bangga punya Tuhan. Kami bangga punya Yesus. Yesus yang sama kemarin, hari ini, sampai selamanya. Kebaikan Tuhan kemarin, hari ini, sampai selamanya. Pertolongan Tuhan. Dan oleh sebab itu, hari ini kami perlu mengambil satu keputusan bahwa Tuhan,
Segala kebaikanmu tidak pernah berubah atas kami. Segala berkat-berkat-Mu, kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan penjagaan-Mu Tuhan tidak pernah berubah atas setiap kehidupan kami. Kami akan terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Kami terus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami belajar untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena bagi kami, Yesus adalah segala-galanya. Amin. Bagi kami, Yesus adalah segala-galanya. Hari ini kita mau bilang sama Tuhan. Bagi Yesus adalah segala-galanya. Apapun yang kau miliki di dunia ini tidak akan melebihi kasih sayang Tuhan. Karena bagi Tuhan adalah segala-galanya. Dan hidup kita adalah segala-galanya bagi Tuhan. Amin. Terima kasih.